Ini keistimewaan orang yang berpuasa, magnet kebaikannya meningkat. Ya, karena ternyata satu kebaikan dengan kebaikan yang lain itu ada daya tariknya, ya, memiliki magnet. Ketika seorang semakin banyak beramal ketaatan, semakin banyak berbuat kebaikan, maka akan mengiringi kebaikan-kebaikan yang lain. Demikian juga ketika orang itu mengurangi atau banyak, ya, berbuat kemaksiatan, meninggalkan ketaatan kepada Allah, maka dia akan mudah melakukan pelanggaran-pelanggaran Allah yang lainnya. Ya, seorang yang gemar melakukan ketaatan, memperbanyak kebaikan, maka dia akan mudah juga melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Ya, dan orang yang banyak melakukan keburukan, maka dia juga akan banyak melakukan keburukan-keburukan yang lain. Ya, maka beruntunglah orang-orang yang senantiasa menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan berbuat ketaatan, ya, a'malut ta'at itu min khisalit taqwa. Orang yang senantiasa berbuat ketaatan kepada Allah, ini adalah ciri khas dari ketakwaan itu sendiri. Jadi ketika kita berpuasa, kemudian kita gemar membaca Al-Quran, maka lanjutkan, teruskan amal kebaikan tersebut. Kemudian gemar duduk di masjid, ya, berlama-lama di masjid setelah sholat berzikir, yang biasanya, ya, buru-buru ke rumah, buru-buru meninggalkan masjid setelah sholat, maka begitu, ya, kita sedang puasa, ya, semangat kita, tenaga kita, kekuatan kita untuk berzikir lebih lama, lebih panjang, ya, maka ini adalah tanda ketakwaan. Min khisalit taqwa adalah luzumu, ya, taat, senantiasa menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada ruginya sama sekali orang yang berpuasa, ya, orang yang menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk dari bentuk ketakwaan yang bisa kita lihat dari ibadah puasa ini, di sini disebutkan annal ghaniyya idza daqa alamal ju'i aujaba lahu dzalika muwasatal fuqara'i al ma'dumin wa hadha min khasalit taqwa aidan. Jadi orang yang berpuasa dan dia adalah orang yang kaya, orang yang berlimpah hartanya, orang yang berkecukupan, orang yang diberikan banyak kemudahan oleh Allah dari sisi hartanya, yang tidak pernah mikir, pusing bagaimana membeli beras, ya, karena dia setiap panen pasti bisa punya stok beras yang cukup untuk satu masanya, ya, mungkin 1 tahun dia bisa punya cadangan beras. Untuk masalah lauk dia juga nggak mikir, karena dari gajinya, dari tunjangan-tunjangan yang dia dapatkan, dari toko yang dia miliki, ya, dari usaha yang dia miliki, itu mendatangkan banyak kemudahan rezeki yang Allah SWT berikan kepadanya sangat banyak. Maka tatkala dia berpuasa, yang sebelumnya mungkin dia tidak pernah memikirkan keadaan orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang fuqara wal masakin, maka pada saat seperti inilah mereka agnia, orang-orang yang kaya, akan tumbuh rasanya, ya, muncul perasaannya, dia yaduk, mencicipi rasanya bagaimana apa yang dirasakan oleh orang-orang fuqara wal masakin. Dan hal ini akan membawa, ya, rasa cinta kepada orang-orang fakir miskin, menolong orang fakir miskin, membantu meringankan, ya, bahkan mungkin, ya, dia yang sebelumnya tidak perhatian, nggak punya perhatian dengan orang yang kekurangan, tetangganya yang mungkin miskin dan sebagainya. Kemudian dengan puasa itu dia tergerak hatinya untuk memperhatikan tetangganya, saudaranya tersebut yang kekurangan. Maka ini adalah khisalit taqwa aidon, ya. Ini adalah tanda ketakwaan juga. Maka beruntunglah orang-orang yang benar-benar berpuasa, kemudian dia bisa berpikir, ya, mengambil faedah dari apa yang dia kerjakan tersebut.
Tidak hanya meninggalkan makan dan minum, tidak hanya dia merasakan lapar dan dahaga saja, namun bagaimana dengan puasanya itu dia mengambil sisi-sisi positif, sisi-sisi kebaikan yang lain. Ma'asyiral muslimin, a'azanallahu wa iyyakum. Ini masalah takwa, dan tentunya pembahasan tentang takwa itu sangat panjang. Namun kita ingatkan juga bahwa ibadah siam Ramadan juga mengarah menyasar pada satu target yang besar pula, yaitu adalah maghfiratul dzunub, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau yang pertama tadi tentang takwa sudah kita sedikit jelaskan. Kemudian yang kedua dari agenda besar, tujuan besar ibadah puasa itu adalah mencari dan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maghfirah, kita membutuhkan ampunan Allah Subhanahu wa taala karena kita adalah manusia, mahalul khata' wan nisyan. Kita ini mahal, tempatnya khata', salah, wan nisyan, dan lupa. Ya, kita sudah melakukan berbagai macam rancangan-rancangan, rencana-rencana. Namun kita sering jatuh pada kekeliruan, salah. Ya, mungkin kepada istri kita, kepada anak kita, kepada keluarga kita. Kita sudah mencoba memplanning, merencanakan, ya, agar bersikap yang baik kepada keluarga. Namun kadang lepas kontrol dari mulut kita kata-kata yang kurang menyenangkan keluarga kita. Kadang istri kita bisa saja sakit hati, anak kita juga demikian, karena kita, karena ucapan kita. Kenapa demikian? Inilah keadaan kita. Ya, wa khuliqal insanu dha'ifa. Kita diciptakan oleh Allah lemah. Dan bentuk kelemahannya itu diantaranya adalah mahal, tempatnya lupa, tempatnya salah. Ya. Maka kita membutuhkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita membutuhkan penghapusan dosa. Ya, kalau kita kemarin mendengar kabar, ya, di India COVID-19 semakin mewabah, ya, bahkan menjadi semacam klaster yang luar biasa hebatnya. Itu diantaranya mereka melakukan sebuah ritual penghapusan dosa, ya, ritual penghapusan dosa dengan cara mandi rame-rame, ya, di Sungai Gangga. Ya, mereka mandi rame-rame di sana. Di antara tujuannya adalah membersihkan diri, menghapus kesalahan dan sebagainya menurut keyakinan syirik mereka. Ya, kita meyakini mereka adalah musyrikun, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terjadi adalah mereka bukan mendapatkan pengampunan dosa. Ya, karena bagaimana mereka meminta pengampunan dosa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru, ya, malapetaka, tapi justru adalah wabah dan banyaknya korban yang meninggal dunia, ya, karena wabah COVID-19 tersebut. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum. Dan dalam Islam di sana ada syariat yang dengannya seorang itu mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau mau mengecek, mau mencatat, ya, dan sekiranya dosa-dosa kita itu, ya, seperti halnya seorang yang melangkah bisa terlihat tapak kakinya terlihat, mungkin kita akan tahu dosa kita sangat banyak. Ya, dosa-dosa kita sangat banyak. Berlalunya hari, berlalunya umur, mungkin dosanya lebih banyak daripada pahalanya. Kesalahan yang kita perbuat mungkin lebih banyak dari kebaikan kita. Maka kita senantiasa memohon, ya, ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, termasuk di sini adalah puasa. Puasa memiliki tujuan yang sangat besar, yaitu adalah untuk menghapuskan dosa-dosa yang kita perbuat. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Atau dalam hadis yang lain, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Dari sini kita mengetahui siam Ramadan, qiyam Ramadan memiliki salah satu tujuan besar, efek yang besar yang Allah SWT berikan, yaitu ghufran, maghfiratul dzunub. Allah SWT memberikan pengampunan dosa yang telah lalu, yang telah kita perbuat. Maka sungguh merugi. Datang bulan Ramadan, orang tidak mau mengambil manfaat darinya. Datang bulan Ramadan, tidak mau berpuasa. Rugi. Bagaimana dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan dosa yang sangat banyak. Kita membutuhkan menuju pertemuan dengan Allah yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari di mana semua manusia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita membawa dosa-dosa, namun kita ingin dosa-dosa kita ini diampuni, dimaafkan, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan puasa inilah kita diberi kesempatan pada saat ini, pada tahun ini, pada bulan ini untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Terutama ketika kita mau memasuki 10 hari yang terakhir. Dan kita insyaallah ini malam 21 ya. Malam 21. Berarti sudah awal dari 10/3 yang terakhir. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kemudian bersungguh-sungguh mengencangkan pinggangnya, membangunkan keluarganya, aiqadha ahlah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin khusyuk, semakin bersungguh-sungguh ya untuk menjalani hari-hari yang akan berlalu dari bulan Ramadan. Maka demikianlah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah yang kita harapkan, kita semakin bersungguh-sungguh di akhir dari bulan Ramadan ini dengan memperbanyak amal ketaatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan atas segala kekurangan dari ibadah yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini. Kemudian yang kedua, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan untuk semakin bisa khusyuk, tumakninah, sungguh-sungguh mujahadah di dalam menjalani sisa-sisa dari bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan ini tentunya dari kebodohan kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampun. Aqulu qouli hadza, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. هذا القرآن يوحدنا لطريق